Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan selalu. Baik, untuk pelajaran IPS hari ini kita masuk ke bab 5, yaitu mengenai peristiwa tragedi nasional ya. Peristiwa tragedi nasional itu ada salah satunya pemberontakan PKI di Madiun ya. Nanti kita bahas mengenai pemberontakan PKI di Madiun. Kalian lihat, saya akan berikan kalian video yang akan menjelaskan bagaimana PKI di Madiun. Nanti kalian simak. Setelah kalian simak, kalian pahami, nanti akan saya berikan tugas di akhir. Ya, tonton videonya. Kota Madiun, kota yang menyimpan salah satu sejarah terkelam bangsa ini. Kota ini menjadi saksi pengkhianatan pihak-pihak tertentu yang hendak membangkrutkan cita-cita bangsa Indonesia. Di kota ini dibangun monumen keganasan PKI pada tahun 1948. Pemberontakan PKI Madiun 1948 atau Madiun Affairs adalah peristiwa diproklamasikannya Republik Soviet Indonesia oleh Musa Munawar. Pemberontakan PKI Madiun berawal dari perjanjian Renville yang mengakibatkan wilayah Republik Indonesia semakin sempit. Hal ini tentunya sangat merugikan Indonesia. Amir Syarifuddin Harahap, yang saat itu sebagai Perdana Menteri dan memimpin delegasi Indonesia dalam perjanjian Renville, dipaksa mundur dari jabatannya. Pada 23 Januari 1948, Amir meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri, digantikan oleh Muhammad Hatta. Setelah Hatta menjadi Perdana Menteri, Amir Syarifuddin menjadi pihak oposisi pemerintahan. Amir yang sakit hati karena kehilangan jabatannya, kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat. Front Demokrasi Rakyat terdiri dari golongan kiri, petani, dan kaum buruh. Front Demokrasi Rakyat menghasut kaum buruh dan petani untuk mogok kerja. Hal ini semakin membuat kacau perekonomian Republik Indonesia yang saat itu baru merdeka. Pada Mei 1948, Musa Munawar kembali dari Moskow. Ia memegang jabatan sebagai Ketua Umum PKI. Kondisi politik dalam negeri semakin memanas setelah Musa dan PKI-nya menuduh pemerintah Republik Indonesia condong kepada Barat. PKI menuduh Republik Indonesia melakukan pertemuan dengan Amerika yang bertujuan menyingkirkan komunis di Indonesia. Dengan timbal balik, pemerintah Republik mendapat bantuan ekonomi dari pihak Barat. Kesamaan visi misi dalam FDR dan PKI yang juga sama-sama menjadi oposisi pemerintahan membuat FDR pimpinan Amir Syarifuddin menggabungkan diri dengan PKI pimpinan Musa. Musa dan Amir Syarifuddin kemudian menyebut Hatta tak becus memimpin pemerintahan dan menganggap hanya PKI yang bisa menyelesaikan revolusi di Indonesia. Pada tanggal 18 September 1948, Musa memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia di kota Madiun. Masa PKI dan FDR berhasil menguasai kota Madiun. Masa PKI juga melakukan teror kepada warga, melakukan ancaman kepada warga yang tidak ingin ikut PKI akan dikubur hidup-hidup atau disembelih. PKI menculik para warga, membunuh para santri, dan juga ulama-ulama, serta pejabat-pejabat daerah, semuanya habis dibabat oleh PKI. Bahkan Gubernur RM Suryo tewas dibunuh oleh PKI. Di gerdu-gerdu sudah ada kiai ini di sendok itu sudah ada di stasiun-stasiun itu. Jadi terang-terangan, umpama seperti saya digambar orangnya gorok dipotong itu sudah masih hidup saya, belum bergerak apa-apa sudah ada. Presiden Soekarno tidak tinggal diam melihat aksi PKI di Madiun.
Ia kemudian melakukan pidato di Radio Republik Indonesia yang isinya adalah rakyat diberikan pilihan, ikut musuh dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia, atau ikut Soekarno dan Hatta dengan Republik Indonesia yang insya Allah tidak akan dijajah oleh bangsa manapun. Presiden Soekarno juga melibatkan Tan Malaka, tokoh besar PKI yang juga mantan ketua umum PKI. Namun, upaya diplomasi Tan Malaka tidak menemui hasil. Akhirnya, pemerintah Republik Indonesia menempuh operasi militer untuk menumpas PKI di Madiun. Operasi militer dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono yang mengepung kota Madiun dari dua arah barat dan timur. Dengan bantuan warga Madiun, operasi militer sukses dilakukan dan kota Madiun berhasil dikuasai pada tanggal 30 September 1948. TNI dibantu warga Madiun melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku kekejaman yang dilakukan oleh PKI di Madiun. TNI yang dibantu oleh warga Madiun melakukan pengejaran terhadap pemimpin pemberontakan PKI Madiun, Musso, yang melarikan diri ke arah Ponorogo. Musso itu larinya ke barat, terus dikejar dari timur sampai di Sumoroto sebelah barat itu. Tertangkapnya di situ, dikejar orang bersama-sama, orang banyak itu. Lantas di situ tertangkap terus akhirnya dibawa, kepalanya dibawa kepalanya alun-alun Ponorogo. Tangkapnya di Desa Ngumpul. Musso yang melarikan diri ke Ponorogo akhirnya berhasil ditemukan dan akhirnya tewas tertembak oleh tentara. Pemimpin pemberontakan PKI yang lain, Amir Syarifuddin, berhasil ditangkap di daerah Grobogan dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Demikianlah ulasan singkat seputar pemberontakan PKI Madiun 1948. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari semua yang terjadi pada masa lalu. Baik, setelah tadi kalian simak videonya tersebut, sekarang kalian tulis kembali dalam kertas selembar, ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian. Setelah itu kalian tulis kembali mengenai sejarah PKI di Madiun dengan bahasa kalian sendiri. Oke, selamat mengerjakan. Semoga kalian sehat selalu.